Halo guys, selamat datang di Budak Podcast. Kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya fresh graduate bisa langsung keterima kerja sebelum lulus kuliah. Nah, kali ini bintang tamunya ini bersama sosmed spesialis kita dari Media Inovasi Indonesia, yaitu Kak Rizka. Halo. Kak Rizka, bagaimana kabarnya? Halo Kak Nana, kabar baik hari ini. Senang ya bisa diundang podcast pada pagi hari ini. Oke, kali ini kita bahas mulai dari awal dulu aja ya. Kira-kira perjalanan awalnya gimana yang bisa di-share-kan ya ke followers kita di YouTube. Coba dijelasin, Kak Rizka. Oke, awalnya tuh justru karena rasa takut kalah cepat kali ya. Karena aku waktu kuliah tuh aku sadar bahwasanya setelah lulus kuliah nanti aku nggak cuma bersaing sama teman satu kampus, tapi aku juga bersaing sama banyak orang yang mungkin udah punya pengalaman lebih dari aku. Dari situ aku mulai mikir apa sih sesuatu yang harus aku punya sebelum lulus kuliah. Aku mulai ngerefleksi diri sih, kayak cari tahu minatku apa dan lain sebagainya. Mulai ikut apa ya, tes psikolog-psikolog yang ada di Google-Google itu loh, yang kayak personality-nya gitu kan. Terus kayak kerjaan yang cocok sama aku tuh apa sih? Ternyata salah satunya di bidang kreatif. Pada saat itu aku bingung ya, kayaknya aku nggak yang jago gambar, aku nggak bisa seni dan lain sebagainya. Tapi muncullah satu pekerjaan namanya digital marketing. Mulai sana aku cari tahu sih kayak setelah apa sih yang aku butuhin untuk menjadi seorang digital marketer. Skill, tools apa yang aku butuhin dan sebagainya. Akhirnya aku mulai beranilah diri untuk mencari pengalaman lebih. Aku ikut organisasi, aku ikut program dari Kemendikbudristek. Waktu itu aku ikut SIB, skopnya ngambil web and digital marketing developer. Dari sana pasti melalui trial and error ya, menjadi bahan evaluasi untuk aku sendiri sih. Jadi aku lebih kayak tahu gimana ya, kok hasilnya nggak bisa maksimal, yang ini kok maksimal. Nah, tapi lambat laun ternyata portofolioku mulai terbangun. Dari sana aku mulai, apa ya, mulai berani untuk mengikuti internship, lebih tepatnya paid internship sih ya, dan yang betul, yang menarik adalah perusahaan tersebut mau menerima aku dengan ilmu yang masih beginner banget gitu. Jadi kalau ditarik ke belakang sebenarnya yang bisa aku ambil adalah aku tidak pernah menyesali satu kesempatan yang aku ambil ya, yaitu nggak nunggu nanti, tapi mulai aja dulu. Kayak gitu ya. Jadi kan udah dari mulai sebelum lulus ya itu udah mulai nge-planning ya. Mau ngapain, mau belajar apa aja, udah mulai ikut organisasi dan ya mungkin kegiatan-kegiatan yang menjurus ya ke digital marketing kayak gitu. Oke, kalau kayak selanjutnya ini ya Kak Rizka. Sebelum kamu memulai terjun ya ke dunia digital marketing, terus tiba-tiba bisa lulus gitu. Untuk ngelit diri sendiri nih, kira-kira kayak aku harus ngapain sih, hal penting apa yang harus pertama dilakukan? Oke, kalau dari aku yang paling penting adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Mulai dari disiplin waktu, kemampuan dan kemauan untuk belajar terus dan cari tahu dulu jati dirinya. Sebenarnya kita sebagai apa? Karena pada dasarnya waktu kita di perkuliahan, kita tuh apa ya, banyak banget kedistraksi sama hal-hal. Namanya juga kita masih, apa ya, masih muda, masih pengen eksplor banyak hal, jadi kita banyak ikut kepanitiaan, ikut organisasi, jadi kita nggak fokus sama satu hal. Nah, prinsipku dari dulu adalah nggak apa-apa kok kita cuma jago satu bidang, tapi kita bener-bener menguasai itu. Daripada kita bisa banyak bidang, tapi kita nggak menguasainya, kita ya, apa ya, worthless gitu loh. Nah, dari sana aku mulai, ya udah, cari tahu jati diriku sendiri seperti apa, dan yang paling ngaruh menurut aku mindset ya. Aku dari awal itu lebih emang mikir sih bahwasanya setelah aku lulus nanti aku mau jadi apa. Cuman salahnya adalah aku tuh dulu mikirnya, ya udah setelah lulus cita-citaku cuman kerja di gedung tinggi, kursi muter-muter, udah itu doang tanpa tahu kerjaannya itu apa. Nah, karena dari sana itu kesalahan dan aku sadar akan kesalahan tersebut, aku mulai cari tahu lah jati diri. Oh, jadi mindsetku adalah bahwasanya aku harus lulus tepat waktu, dengan IPK terbaik, cum laude, dan saat kuliah merupakan profesional yang lagi dibentuk, gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira kalau, strateginya yang paling kamu inget ya, apa aja tuh? Kalau strateginya pastinya yang pertama aku bangun CV dulu ya.
Oh, CV. dulu ini ya, semua aku masukin sih yang relate sama bidang yang ingin aku daftar. Nah, setelah aku bangun CV, aku buatlah portofolio, karena kan di CV kan kita cuman menyantumin secara singkat aja kan. Kalau di portonya tuh kita mulai menggambengkan, oh bahasanya ya, mulai apa ya, A few moments later. menjelaskan secara rinci hasilnya. Kan hasil-hasilnya gitu kan ya. Secara rinci, jadi di sana setelah aku bangun CV, aku mulailah memperlihatkan portofolioku. Setelah itu bangun personal branding sih. Di era digital sekarang personal branding itu ini banget sih, works banget sih. Maksudnya di media sosial, di LinkedIn, di Instagram, di TikTok gitu-gitu sih. Aku mulai dikit-dikit, nggak bikin rajin ya, say, tapi ya mulai dikit lah ya. Kayak aku senangnya di bidang ini loh. Soalnya kan sekarang kalau kita sadar ya, bahwasanya kalau kita daftar kerja itu pasti salah satu yang diminta King ya. tuh, kita dimintai link media sosial. Jadi dari sana mau nggak mau kan kita harus membangun personal branding yang baik ya. Kalau alay-alay mungkin di media sosial lainnya gitu kan. Jadi ada, sosmed khusus buat kamu ngebangun branding itu tadi? Betul, gitu sih. Jadi kalau dari aku yang pertama adalah CV, baru bangun porto, nyampe personal branding. Untuk apa ya, kita lebih ke menaruh hasil kerja kita sih supaya bisa dilihat orang. Karena kan kalau kita just keep in ourselves kan orang lain nggak bisa lihat. Oke, kalau selanjutnya ini dalam menjalani, apa ya, achievement yang sudah didapat ya sebelum lulus, udah kerja, pasti kan nggak mulus ya Kak Rizka ya, pasti ada tantangan huru-hara yang telah dilewati. Entah waktu bimbingan sama dosen gitu ya, cara bagi waktunya kayak gimana, itu gimana coba dijawab? Oke, kalau tantangan itu pasti ada banget ya. Apalagi aku merupakan tipikal orang yang overthinker banget. Aku kalau gagal melakukan sesuatu itu aku pasti selalu mikir, aku kurang apa ya? Apa sih yang nggak bisa? Kok aku nggak bisa dapat? Kok dia bisa ya? Dari situ sih kayak apa ya? Aku selalu ngerasa aku nggak cukup ya untuk mendapatkan hal tersebut. Cuman dari sana aku belajar bahwasanya, oh karena aku nggak diterima karena ada satu penyebab pastinya kan. Kayak contohnya waktu rekrutmen deh, waktu masa seleksi itu kan pasti kayak aku daftar di 10 perusahaan, nggak mungkin aku bisa berekspektasi aku diterima di 10 perusahaan ya, sebut itu nggak bisa. Pastilah ada kalanya di mana kita nggak lolos di semua perusahaan yang kita daftar, ada kalanya ya cuma nyantol satu. Nah dari sana tuh aku selalu belajar kenapa ya kok perusahaan ini belum melirik aku. Nah di saat aku sudah dilirik dan interview sama HR dan kalau HR-nya tuh menyatakan aku tidak lolos, aku selalu minta feedback. Kenapa betul, jadi kayak minta feedback kayak, "Aku kurangnya di bagian apa ya?" Untuk apa ya, untuk diri ya. Jadi dari sana tuh, jadi apa ya, banyak sudut pandang yang aku terima dari berbagai arah. Aku nggak cuma subjektif dari diriku sendiri, karena kan pasti kita ngerasa, "Kita udah maksimal loh, kita udah ngasih yang terbaik loh, gini-gini loh." Sebenarnya ya belum. Nah dari situ aku selalu belajar bahwasanya jangan puas diri. Kita setiap hari harus belajar untuk meng-improve diri sendiri untuk menjadi versi lebih baik, seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya tips-tipsnya dari Kak Rizka, dari mulai strateginya kayak gimana, terus cara ngadepin tantangannya ya, terus apa aja yang perlu disiapkan gitu. Minum dulu nggak apa-apa Kak Rizky? Ya, manis banget ya ini. Iya bener, itu tadi habis dibikinkan sama Mas Nule, kayak pakai gelas dari IIS, dari Media Inovasi Indonesia gitu. Jadi semoga ya nanti tips-tipsnya yang sudah di-sharingkan oleh Kak Rizka bisa berguna ya buat kalian semua. Mungkin ada sepatah dua kata buat fresh grad biar mereka tetap semangat gitu ya, meskipun mungkin ada yang rezekinya orang itu nggak selalu sebelum lulus udah dapat kerja gitu, udah semangat terus, coba semangatin ke followers kita. Oke, kalau dari aku jangan nunggu siap untuk mulai, karena justru dengan mulai kamu jadi siap. Oke, mungkin udah cukup dengan podcast hari ini. Jangan lupa like, lalu subscribe, dan share ke teman kalian ya yang mungkin lagi persiapan kerja. Dan untuk membangun portonya, CV-nya, yang kebingungan, bisa kalian lihat video-video ini untuk mendengarkan tips-tipsnya dari Kariska. Oke, thank you Nana, makasih deh. Terima kasih Kariska, terima kasih semuanya.